Kalau di Indonesia itu tidak bisa dipermainkan. Ini sekarang itu saya lihat sudah banyak tidak jalan. Kasihan kalau di Indonesia terutama. Salam maritim, rekan-rekan alumni AIP dan rekan-rekan pelaut di Indonesia. Hari ini kita berkumpul di rumah Kapten Syahwin Hamid, lulusan AIP Angkatan 11. Di sini juga hadir Kapten Suwardi, Angkatan 8. Di kanan saya adalah Ketua CIP, Kapten Happy Muhammad Faisal, Angkatan 29. Saya sendiri selaku host, Zainal Arifin. Di kiri saya adalah Kapten Willy Tane yang masih fit dan sehat, Angkatan 8 juga. Lalu yang di sebelah kiri Kapten Willy adalah Kapten Azwar Nadlar, Angkatan 3, and he is 88 years old dan masih kuat ya. Jadi nanti ikutin ya, kita akan mencoba menggali apa sih hubungannya sejarah kepelautan di masa itu, kaitannya dengan pendidikan, peluang kerja dan lain-lain. Dan nanti kita bisa melihat apa yang bisa kita ambil nilai-nilai baik dari para senior ini untuk bisa diaplikasikan ke generasi yang sekarang. Terima kasih. Salam maritim, kawan-kawan. Hari ini saya dengan Kapten Azwar. Kapten Azwar Nadlar ini adalah angkatan 3 dari AIP. Jadi langsung saja kita bertanya-tanya sama beliau, pelaku sejarah ya, living legend. Banyak sekali pengalamannya yang bisa kita gali. Selamat sore, Cap. Selamat sore. Cap, coba ceritakan, Cap. Ingat gak masuk AIP tahun berapa, Cap? Tahun 54. 54? Iya. 54 berarti Indonesia baru 9 tahun merdeka. Iya, Yang daftar banyak ke AIP? enggak juga. Kan listing saya itu jumlahnya 50 orang. 50 orang aja? 50 orang. 2 jurusan atau 3 jurusan? 2 ya? Oke. Jadi dulu begitu lulus langsung bekerja atau susah mencari? Ya, enggak, karena waktu itu semuanya itu harus ikatan dinas. Oh, ikatan dinas? Harus. Kata Jadi dengan pusat pelayaran. Dan saya dengan jabatan pelayaran. Jadi ada dengan Jakarta Lloyd, dengan ada Pelni. Jadi semuanya harus ikatan dinas. Jadi jabatan pelayaran adalah Hubla sekarang ya? Ya, Hubla ya? Perhubungan Laut ya. Jadi dulu disebut jawatan pelayaran. Bukannya disebutnya Kementerian Maritim? Enggak? Bukan, enggak. Beda? Beda. Jabatan zaman itu Kementerian Maritim belum ada. Jabatan pelayaran itu waktu itu di bawah Departemen PU. Pelan-pelan. Jadi ini di tahun 50-an belum ada Kementerian Maritim atau Kementerian Perhubungan. Namanya Jawatan Pelayaran. Di bawah Departemen PU. Di bawah Departemen PU. PU itu pekerjaan umum. Iya. Karena Menarik, itu ya? kan fasilitas pelabuhan kan. Oh. Iya. Oke. Jadi masuklah Kapten Azwar ke Jawatan Pelayaran. Iya. Kalau sekarang kita sebutnya pegawai negeri ya. Ya, pegawai negeri. Jadi bekerja di kantor atau juga ada di kapalnya berdinas? Kalau kita terkena kata dinas dan lain harus di kapal dulu. Oh, di kapal ya? Harus di kapal, harus. Itu keharusan. Kapalnya kapal apa tuh saat itu? Kapal jabatan pelayaran. KPLP atau Disnaf? KPLP itu patroli di staff, banyak ada kapal-kapal khusus untuk mengenai P3 itu perambuan dan perang pantai. Sudah itu ada Pelan-pelan ya. P3 singkatan apa tadi? perambuan dan perang pantai. Itu yang Perambuan dan perawatan. penerangan pantai. Itulah Disnaf sekarang. Ya, Perambuan penerangan pantai. Iya, itu yang melaksanakan pemeliharaan semua rambu-rambu Ya. seluruh Indonesia. Sudah itu ada bagian ini pemetaan hidrografi namanya. Hidrografi. Oke. Cap. Ini di sebelah kapten adalah Kapten Happy Muhammad Faisal. Beliau Sudah ketemu. sudah ketemu ya? Nah, jadi beliau ini adalah ketua Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran. Jadi kalau dulu disebutnya mungkin Korps Abituren Akademi Ilmu Pelayaran atau ada nama lain sebutannya? Nah, Seingat kapten? dari kita itu sudah korps alumni ya. Udah Korps Alumni. Iya. Oke. Korps Alumni Akademi Ilmu Pelayaran. CIP kan. Oh, sudah CIP sudah satu. Oke.
Jadi beliau adalah ketua CIP yang memang kita kepengurusan sekarang ini terpilih di tengah-tengah suasana COVID. Jadi pergerakan tidak semudah semasa sebelum COVID. Ya. Tapi memang kita berusaha. Salah satunya adalah ini yang menjadi program kita, bagaimana kita menggali para senior yang purna tugas untuk kita mencari apa yang bisa kita ambil nilai-nilai positifnya. Oke, Cap. Kalau saya membaca Kapten Azwar Nadler, yang pasti saya ingat adalah lama sebagai ketua KPI. Ya. Ingat nggak zaman-zaman KPI atau sebelum KPI namanya PPI atau FPI, bisa nggak diterangkan Cap? Sedikit cerita. Berapa lama sih jadi ketua KPI? Ada beberapa 16 tahun. Oh. Paling Beliau lama, ini. paling. Jadi kan masa-masa awal. Jadi masa awalnya sebetulnya dulu itu belum ada KPI. Jadi namanya waktu Kapten Trenggono yang dari PLNI. Kapten Trenggono tadi yang ketua CIP, ketua Bukan, dia CIP. mendirikan Front Pelaut Indonesia. Kapten Trenggono yang angkatan 2. Benar kan? Mm-mm. Jadi kan ketua CIP pertama. Ketua CIP pertama, ya mungkin iya betul. Oke, beliaulah yang mendirikan Front Pelaut, waktu itu namanya baru Front Pelaut. Oke. Setelah itu baru ganti Ganti dengan PPI. PPI. kalau nggak salah. Persatuan Pelaut Indonesia. Satuan Pelaut. Sudah itu juga kemudian kita kongres, baru kita dirikan KPI, Kesatuan Pelaut Indonesia. Jadi waktu awal-awal tadi ya, berarti kan para lulusan AIP itu anak-anak muda semua, kan? Masih muda kan di awal-awal tadi kan. Berarti peran serta alumni AIP yang muda-muda saat itu lumayan signifikan ya. Iya, pegang peranan lah karena. Pegang peranan. Umur-umuran berapa waktu itu kan? Ya, tamat tahun 58, jadi umur 24. 24. 24 sudah mendirikan, sudah Aktif ya? Sudah aktif. Enggak, sudah 58 itu baru tamat. Ya, Ya. oke. Tamat ya, kayak itu belayar. Hmm. Kita belayar. Kemudian tadi apa? 60-an. Pelaut 60-an sih. Indonesia. Kapal Indonesia didirikan oleh Kapten Trenggono. 60-an itu. 60-an. Tahun 60-an ya. Tahun 60-an, 30-an. 30-an. 65 kalau nggak salah didirikan. 65 atau 35 lah berarti. Oke. Jadi kalau kita kembali ke masa itu ya, bagaimana penerimaan orang, terutama pelaut-pelaut senior, nahkoda yang dari zamannya sebelum ada AIP, terhadap munculnya nih perwira-perwira dari AIP yang muda-muda terus berkiprah aktif, Praktis penerimaannya bagus semua. gitu ya. Karena senang, karena sebelumnya itu kan masih Belanda semua, mereka Ya. juga bawa kan. Hmm. Begitu penerimaan itu baru Belanda dipulangkan, baru perwira Indonesia naik. Kan? Nah, kita tentu yang baru lulus itu ya mereka senang lah ini ada Ya. tenaga-tenaga muda yang yang masih sinergi. Kapten usia berapa sih? Berapa coba? Kan itu tadi bilang. Ya, saya untuk 8. supaya audiens tahu nih, 88. 88 Iya. dan masih normal, jalan sendiri, Iya. makan sendiri. Sehat ya. Cap, angkatan 3 itu ada berapa orang, Cap? Saya tahu Kapten Kurdi. Apakah selain Kapten Kurdi dan Kapten Azwar ada lagi ya? Oh, banyak kan. Ada kita lifting 3 itu 50 orang. Yang sekarang masih ada? Oh, masih ada itu masih cukup banyak lah, mungkin ada masih 20. Paling sedikit itu 10 masih ada. 10 Kemarin ada catatannya pada saya, cuma saya lupa bawa. Hmm. Mungkin ada kira-kira 10. Oke. Ya itu Kurdi salah satu, lah ke Pambang Waluyo. Ya, ada sekarang itu lupa. Ada orang mesin juga. Nggak hafal lagi siapa. Tapi Ya? ada yang menarik tuh kan tadi kan. Perihal pernah jadi ketua umum KPI selama 16 tahun. Tahun berapa sampai tahun berapa? Ketua KPI sih dari tahun 82 kalau nggak salah Ya. sampai 97. Jadi Cap, ketua KPI yang dari alumni AIP terakhir itu adalah angkatan kami.
Belum lama ini. Tapi cuma 3 tahun aja. Setelah itu sekarang kembali lagi ke Matias. Anyway, sekarang kalau menurut Kapten, kan AIP itu kalau dibilang berperan sangat besar terhadap berdirinya Kesatuan Pelaut Indonesia, serikat pekerja yang paling besar, paling tua untuk kelautan ya. Perlu nggak ya, maksudnya untuk para alumni AIP untuk melihat lagi, atau mungkin coba kita bagaimana menata lagi, atau sudah kita asik dengan CIP aja, atau gimana? Saya kira penting, karena selama pengalaman 5 tahun kita harus aktif. Karena pelaut Indonesia itu banyak di kapal-kapal asing. Ya. Kita itu nomor 2 setelah Filipina. Yang mungkin pelaut yang banyak yang bekerja di kapal asing. Pertama Filipina, nomor 2 itu kita. Nah kita itu harus aktif. Nah bagaimana kita itu? Nah kebetulan kita itu aktif ya di ITF, yaitu International Transport Federation yang berpusat di London. Itu kita harus kuasai. Sehingga waktu itu semua pelaut yang bekerja di kapal asing itu harus membuat perjanjian dengan kita, menjamin gajinya, apanya lagi kalau dia meninggal, apanya asuransinya, segala macam itu ada lengkap. Kalau itu, jadi memang kita perjuangkan itu, dan artinya kita lebih besar daripada sekedar berbicara CIP. Iya, Pelaut ya. Indonesia. Karena itu penting sekali. Pelaut Indonesia itu banyak sekali kapal asing, dan itu harus kita perjuangkan. Dan kita perjuangkan memang waktu saya itu banyak, ada selama saya itu ada kira-kira 160 kapal asing tuh yang mengadakan perjanjian itu dengan kita. Itu lengkap isinya, jaminan keselamatan, kesehatan, gaji semua lengkap, sehingga pelaut Indonesia itu tidak bisa dipermainkan. Ini sekarang itu saya lihat sudah banyak tidak jalan, kasihan pelaut Indonesia terutama jalan dengan. Artinya Cap mengikuti perkembangan KPI saat ini. Ikut juga, tapi tidak begitu jelas. Paling tidak perkembangan kondisi pelautnya ada, karena kemarin ini saya lihat itu yang di Cina banyak ditipu pelaut Indonesia. Itu kasihan banget itu, maka saya bilang KPI-nya di mana di sini sekarang itu. Saya sekarang bertanya sama Kapten Happy, ya. Kalau kita bicara kepelautan, ya selain CIP, kan setahu saya Kapten Happy ada di Samudra Indonesia Ships Management, benar ya? Artinya memanage beberapa kapal asing yang besar ya, bahkan yang terkenal ya. Coba Cap cerita sedikit Cap. Kira-kira ada berapa pelaut yang dipekerjakan, berapa kapal, terus peluangnya, apakah nanti perwira juga berpeluang, supaya nanti teman-teman bisa tahu apa aja yang bisa diharapkan daripada Samudra Indonesia Ships Management. Jadi baik, saya kasih sedikit background terlebih dahulu sama Cap lah ya. Ya, Samudra Indonesia saat ini itu memanage kapal ada 41 yang dimanage. Ya. Kapal milik berapa? Ya, kapal milik itu 27 atau 28. Ya, manage, kemudian remainingnya itu kapalnya pihak ketiga. Ya, artinya ya, jadi pihak ketiga itu kapal pihak ketiga yang kita manage. Jadi technical, operasional itu juga yang manage. Nah, dari sini tentunya kan tadi kita bicaranya perihal pelaut ya. Ya, perihal pelaut kita mengarah ke sana. Ini tentunya menjadi peluang lah bagi kita semua di Samudra Indonesia. Kemudian di Samudra Indonesia sendiri tidak hanya stop sampai di perihal kapal, di mana kapal membutuhkan pelaut. Tapi sekarang ini kita sudah melebarkan diri kembali untuk memberikan akses untuk pelaut Indonesia bekerja di luar negeri. Ya, yang paling recent dari mulai 3 tahun yang lalu kami masuk ke industri kapal cruise. Di kapal cruise, yaitu kami bekerja sama mitra dengan Royal Caribbean. Royal Caribbean Cruise Line. Itu salah satu yang terbesar ya? Termasuk salah satu yang terbesar di Indonesia saat ini. Nah, kita Norwegia punya ya. Ya. Nah, ini sudah jalan. Nah, ini untuk mostly untuk hospitality. Ya,
yang Oke. kerja hotel, Iya, catering departemen. catering departemen, seperti itulah. Oke. Nah, kita coba masuk dengan yang marine, ya EBI. Oh, ke situ dulu arahnya ya. Ya. Dari hospitality kita mulai masuk ke Sudah masuk ke EBI, masuk ke oiler, dan ini kita sudah masuk. Oh, sudah. Yang sudah masuk, yang awalnya itu masih di hospitality, sekarang sudah masuk ke bidang marine yang EBI, oiler. Oke. Nah, kita sedang mempropos dan sudah mulai masuk adanya permintaan untuk junior officer. Oh. Tapi belum yang nautik sama teknik, Oh, yang elektronik. oh elektronik. Ya, sekarang kan berarti Eto ya. Itu. Nah, mereka yang Eto, kita sudah mulai memberikan mereka pelaut-pelaut yang Eto. Tentunya tidak berhenti di sini saja, kami mencoba untuk mengarah ke perwira pelayaran Indonesia, khususnya yang bisa masuk ke kapal cruise. Gini kan. Itu untuk kapal cruise. Ini bagus sekali ya. Jadi saya melihatnya bahwa ini adalah jendela tempat memamerkan pelaut Indonesia. Ya, tentu. Ya. Kalau tadi sudah ada hospitality, ada kru marine, heavy ataupun Ya. oiler. Nah, kalau kita bisa masuk misalnya memiliki peluang. Jadi peluang ini adalah peluang yang tidak boleh gagal. Ya, Jadi bagaimana kita berkompromi sama semua sekolah pelayaran, sama semua perwira di Indonesia. Ayo, jadilah yang terbaik, gitu kan? ya, Jadi once kita bisa menunjukkan kepada Royal Caribbean Cruise Line bahwa Ya. officer Indonesia, mualimnya atau Ya. engineer oke, artinya kan terbuka untuk ya. selanjutnya kan? Karena ini saya lanjutkan. Tentunya ini juga sudah dilakukan oleh rekan-rekan di sebutlah manning agent ya, untuk yang kapal-kapal luar negeri kan ya. Itu kita juga masuk ke perusahaan pelayaran terbesar di dunia saat ini. Jadi MNC, ya, Mediterranean Shipping Company. Itu kapal antara 350 sampai 400 lah. Ya, di tahun ini, mulai tahun kemarin, saat ini sedang progres nih, mengirimkan officer-officer ke Mediterranean Shipping Company ini. Oke. Ya, masuk ke sana, dan ini tentunya harapan kita bagi yang sudah berangkat lebih awal itu bisa membawa nama baik Duta bangsa. ya duta bangsa, membawa nama baik pelaut Indonesia, khususnya juga perwira. Oke. Ya, karena nanti kalau perwira kita yang naik bagus, tentunya akan masuk ke rating dan lain-lain. Harapannya apa juga, semakin banyak perwira-perwira kita berkiprah di kapal-kapal luar negeri, begitu kembali ke Indonesia, ya, yang kita harapkan akan menduduki jabatan-jabatan tertentu yang sebagaimana kita harapkan, punya pengalaman around the world, ya, sebagai pelaut-pelaut ulung yang keliling dunia. Ya. Nah, ini kita sudah mulai. Nah, sebagai tindak lanjutnya, baru beberapa bulan terakhir dari Samudra Indonesia, ya, kami melakukan tanpa ragu ya, kami melakukan seleksi untuk ikatan dinas. Wow. Maksudnya Ya. Samudra Indonesia Samudra membuat Indonesia. ikatan dinas dengan sekolah pelayaran. Dengan sekolah pelayaran, dengan STIP, dengan Semarang, Kalau Semarang, dengan Banten, dengan Apelni, Oke. ya. Teman-teman, ini berita bagus ya. Coba saya mau tanya, Cap, itu berapa aja jumlahnya? Dari Jumlahnya sekolah-sekolah tadi? kita berusaha maksimal sebenarnya. Iya. Ya, tapi tentunya Ini awal kita kan melihat keadaan awal, kami nggak ragu-ragu dan nggak tanggung-tanggung. Satu sekolah kan 20. Wow. Satu sekolah itu 20. 10 deck, 10 nautik. Itu kami lakukan ikatan dinas untuk apa? Kami percaya bahwa dengan kami melakukan ikatan dinas, paling tidak kami bisa mendevelop ya, dari mulai junior officer sampai nanti menjadi Artinya ikatan dinas sekolah mereka di Banyak. jadi sekolah mereka itu kita bayar. Dibayar? Ya, for time being itu dari semester terakhir. oh, semester terakhirnya ya. Ya, semester 5, semester 6 kami sudah ikatan dinas untuk nanti kami kami aktifkan di kami. Oke. Seperti itu. Tentunya ada hal tertentu yang menurut saya menarik nih dari Samudra Indonesia. Even sudah ikatan dinas, kalau nantinya mereka mempunyai pandangan lain ke tempat lain, kami bersedia.
Kapten Azwar. Cap. Jadi kan menjadi pelaut yang hebat itu diharapkanlah dari setiap lulusan IP. Lalu kalau bisa menjadi pemimpin yang hebat di atas kapal. Kalau bisa lagi menjadi pemimpin pelaut. Pemimpin alumni, pemimpin angkatan, kalau bisa pemimpin pelaut se-Indonesia. Ya, benar kan? Dan itu memang selama ini itu kita bilang erat kaitannya dengan KPI. Menurut Kapten, ya. Kalau hubungan hierarki di kapal itu kan clear, pemimpin nahkoda. Bagaimana menurut Kapten? Kalau pemimpin pelaut untuk seluruh pelaut, apapun ratingsnya, apapun jabatannya, kira-kira idealnya ada gak background yang khusus Cap untuk jadi pemimpin? Sebetulnya enggak. Kita tinggal memilih ini, screening dari mereka yang ingin duduk di misalnya di KPI atau Indonesia. Nah, KPI Indonesia itu juga bukan di pusat. Jadi kita mempunyai cabang di daerah-daerah. Dari Medan, Jakarta, Surabaya, Makassar. Ya kita pilih juga mereka yang mau di sana. Tentunya yang mempunyai ini besar ya kan. Kalau ingin kaya mungkin tidak mungkin ya. Jadi yang mempunyai dedikasi luar biasa untuk pembinaan. Gitu ya. Nah, yang penting itu pembinaan. Jadi kita itu juga jangan terlalu tapi kita itu juga harus bijak. Jadi kita memanage pelaut itu juga kan segala macam ini orang kelakuan semua. Ada yang namanya pelaut yang rendahan itu kan ada kata yang kasar, yang ini, yang tukang berkelahi, yang pemabuk dan lain-lain. Jadi bagaimana memanage mereka? Kita harus belajar. Jadi mengupgrade diri kita. Dan itu harus kita belajar. Artinya requirement latar belakang pendidikan ataupun misalnya latar belakang ranking di kapal itu tidak menjadi mutlak ya. Tidak. Oke. Tapi punya kemampuan memimpin dan keinginan untuk mengembangkan dunia pelaut di Indonesia. Oke. Cap. Kapten boleh lihat ke sana Cap. Kasih pesan buat alumni AIP. Untuk alumni AIP dan pelaut di Indonesia. Terima kasih. Saya kira kesannya untuk pelaut-pelaut Indonesia bekerjalah dengan baik, jujur, tekun, dan dipercaya oleh Allah. Itu yang penting. Jangan pernah melakukan tindakan-tindakan yang tercela, karena itu akan merusak. Khususnya alumni IP, saya kira untuk lebih lagi giat, khususnya setelah tamat, untuk bagaimana kita itu mendedikasikan diri untuk kemajuan pelaut Indonesia, mengembangkan diri, mungkin akhirnya jadi memimpin baik di dalam kesatuan pelaut Indonesia. Itu harapan kami, tapi kami percaya alumni IP bisa. Terima kasih ya. Terima kasih. Teman-teman, itulah bincang-bincang kita dengan Kapten Azwar Nadlar, alumni AIP Angkatan 3 ya. Dan Kapten Happy Muhammad Faisal, Ketua Korps Alumni Akademi Pelayaran. Semoga kita bisa mengambil manfaatnya dari bincang-bincang santai sore ini di rumah Kapten Syahwin Hamid tanggal 28 Januari tahun 2020. Sampai ketemu lagi. Terima kasih.